warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai potensi sumber daya tambang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, mengetahui sumber daya alam di Indonesia. Kedua, mengerti potensi sumber daya tambang. Ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu terhadap jenis tambang. Keempat, mengetahui pengelolaan sumber daya tambang. Kelima, mengerti dan mengetahui hasil tambang di Indonesia. Keenam, mengetahui daerah penghasil tambang di Indonesia. Ketujuh, mengelompokkan persebaran tambang di Indonesia. Kedelapan, memahami manfaat tambang bagi kehidupan. Kesembilan, memahami akibat pengeboran yang dilakukan secara terus-menerus. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Ibu sekarang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Sesuai dengan materi hari ini, sekarang Ibu berada di Museum Minyak dan Gas Bumi. Sekitar 5 miliar tahun yang lalu dan merupakan bagian dari proses terjadinya alam semesta. Beginilah keadaan permukaan bumi 600 juta tahun yang lalu. Pada masa Mesozoikum 200 juta tahun yang lalu, reptilia raksasa seperti dinosaurus mulai terdapat di permukaan bumi. Pada kala Paleosan 69 juta tahun yang lalu, binatang purba menyusui seperti badak raksasa, ikan paus, dan gajah mastodon berkembang pesat. Pada zaman sebelum Masehi, peradaban manusia mulai berkembang. Piramida-piramida, benteng-benteng, serta perumahan mulai dibangun. Minyak bumi yang merembes ke permukaan tanah digunakan untuk penerangan sebagai obat dan juga sebagai penolak bala. Revolusi pada abad ke-19 dimungkinkan karena batu bara dan tenaga listrik yang berasal dari tenaga air mulai dimanfaatkan sebagai sumber energi. Setelah Kolonel Drake menemukan minyak untuk pertama kalinya di Pennsylvania, USA pada tahun 1859, seluruh dunia dilanda demam pencarian minyak. Pada tahun 1885, Zilker berhasil menemukan minyak di Telaga Said, Sumatera Utara. Sejak ditemukannya, minyak bumi mulai memegang peranan utama sebagai sumber energi dalam mempercepat perkembangan industrialisasi dan transportasi yang mengantar dunia pada kehidupan modern. Sejarah mencatat bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya energi merupakan pendukung utama atas keberhasilan manusia mencapai suatu taraf kehidupan modern dengan segala kenyamanan dan kemewahannya. Di seluruh dunia, minyak berperan dalam menerangi rumah-rumah, melumasi mesin, menggerakkan kendaraan-kendaraan, serta tidak ternilai kegunaannya dalam bidang kesenian, manufaktur, dan kehidupan sehari-hari. Pengusahaan dan pemanfaatan minyak serta sumber daya energi lainnya secara tidak bertanggung jawab dan pembuangan limbah secara sembarangan akan mengakibatkan pencemaran yang merupakan awal malapetaka yang dahsyat. Selain sebagai sumber energi, minyak dan gas bumi memiliki nilai tambah dan masih tetap berperan penting dalam mendukung peradaban manusia di masa yang akan datang.
semangat. Nah, teman-teman tahu nggak nih, minyak dan gas bumi berasal dari sisa organisme tumbuhan, hewan, material, jasad renik yang mati sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, terus jasad renik tersebut terus jadi lumpur, lalu diubah menjadi batuan. Nah, kenapa menjadi batuan? Karena tekanan suhu yang ada di dasar laut. Sementara bakteri anaerob merengkel dengan sisa-sisa jasad renik, kemudian mengubahnya jadi minyak dan gas bumi. Nah, proses ini memakan jutaan tahun. Minyak dan gas bumi meresap dalam batuan berpori seperti air dengan batu karang dan dapat bermigrasi dari satu daerah ke daerah lain. Dan terkonsentrasi jika terhadap lapisan kedap batuan yang mengandung minyak dan gas bumi dan dapat berumur 10 sampai 270 juta tahun. Nah, terus dasar terbentuknya minyak dan gas bumi itu ada 3 komponen, teman-teman. Yang pertama ada batuan asal, migrasi, dan jebakan geologi. Teman-teman, tadi udah lihat kan proses pengeboran? Terus tahap selanjutnya ada 2 tahap, yaitu desalting dan distilasi. Yang pertama, desalting. Proses desalting merupakan proses penghilangan garam yang dilakukan dengan cara mencampurkan minyak mentah dengan air. Nah, tujuannya adalah untuk melarutkan zat-zat minyak yang terlarut dalam air. Nah, pada proses ini juga ditambahkan asam dan basa dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa selain hidrokarbon. Nah, di tahap desalting ini pertamanya itu kita menambahkan asam dan basa. Kenapa ditambahin asam sama basa? Karena untuk menghilangkan senyawa-senyawa non hidrokarbon. Nah, ternyata di desalting juga itu
dilakukan dengan cara mencampur minyak mentah dengan air. Nah, sehingga mineral-mineral yang tadi akan terlarut dalam air. Nah, setelah itu bisa dilihat di pinggirnya itu ada minyak mentah atau minyak yang benar-benar murni dan siap ditampung di kapal lagi teman. Nah, teman-teman, tadi kan udah lihat bagaimana nih tahap dari proses desalting ini. Nah, tahap yang kedua ini ada tahap destilasi. Apa sih tahap destilasi? Nah, tahap destilasi itu yaitu proses pemisahan larutan dengan menggunakan panas memisah. Syarat utama agar terjadinya proses destilasi adalah adanya perbedaan komposisi antara fase cair dan fase uap. Dengan demikian, apabila komposisi fase cair dan fase uap sama, maka tentunya proses destilasi tidak mungkin dilakukan.
Iya, gua gitu ya. Iya, dong, Pak ya. Makan di rumah banyak. Ya. Nah, mereka yakin itu kan kue. Iya. Di sini teman-teman mengangkat akhir. Ya. Keras tadi ya. Ya keras seperti ini. Bagus banget nanya. Ya 5 meter ya Kang? Ah, 5. Oke. Kalau itu diambil, cepat lagi. Kalau apa? Itu diambil. Oh, itu diambil, ini cepat lagi nih. Buang. Buang kelasnya. Ayan tadi ya. Posisi dia mana? Iya ya, nagan kan. Cuma keras. Keras. Makanya kering bawah. Jangan apa nih ayahnya? Mana? Apa nih? Oh, pas. Yang satu amat. Ya kalau gua. Ngasih abah. Sebenarnya tentang kayak mau tengah deh yang ngasih abah. Abahnya mana? Salah guru koma. Kita nam batu naonnya tak? Beko ya mas. Beko. Beko mah kenangan ya, buang obe bebas ke situ. Buang bebas. Barang-barang anu kecilnya kelewat ke beko mah. Posisi seberat itu. Kalau pakai mesin gini mah mungkin lama Kang Komodin ya. Sedot mah. Kalau pakai mesin gini lama ya. Ah, bagaimana zaman musim begini? Itu ini distrap, hati-hati.
Nah, rubuh lagi sekaligus. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.